Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan seputar kematian. Terakhir kita menjelaskan kebiasaan-kebiasaan ketika ada kematian. Sekarang masuk amalan yang menyebabkan seseorang selamat dari azab kubur. Ada amalan-amalan yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Jika amalan tersebut dilakukan, maka itu bisa menjadi penyebab seseorang selamat dari azab kubur. Di mana azab kubur itu sendiri? Ya, dalam surat Thaha ayat 124. Surat 20 Surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 124. Wa man a'rada, dan siapa yang berpaling, an zikri, dari peringatanku, fa inna, maka sesungguhnya, lahu, baginya, ma'isyah, kehidupan, dhanka, yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan kumpulkan dia, yaumal qiyamah, di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, diingatkan di Allah karajon ko indah. Diingatkan di Allah tak boleh karajon ko. Justru nyo karajokan. Pokoknya nan tabalik sih nan dibuatnya, nan disuruhnya tinggalkan, nan disuruh meninggalkan nyo karajokan. Disuruh majunya mundur, disuruh mundurnya maju. Disuruh melompat, ini duduk, disuruh duduknya melompat. Model itulah. Jadi peringatan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dia berpaling. Ya, hendaknya indahkan. Nah, orang yang seperti itu mendapatkan kehidupan yang sempit. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit adalah azab kubur. Ya. Salah satu penafsiran dari ma'isyatan dhanka adalah azab kubur. Nah, kalau Nabi sendiri yang menjelaskan nafsirnya begitu, jadi wajar dipakai oleh para ulama ayat ini sebagai dalil azab kubur. Tapi ya, ini dalilnya tidak sharih, artinya tidak langsung. Dia tidak menyebut azab kubur, cuma menyebut kehidupan yang sempit. Begitu. Nah, karena memang dalil untuk azab kubur, dalil utamanya bukan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis Rasulullah SAW. Yang di dalam Al-Quran tidak menyebut secara langsung. Ada, tapi tidak secara langsung. Yang menyebut secara langsung itu adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi tiang dari adanya azab kubur itu adalah hadis. Al-Quran hanya mengisyaratkan. Hadis mempertegasnya. Nah, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, dia diazab dalam kuburnya. Kemudian di hari kiamat, dia dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dilanjutkan ayatnya, kecilnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengeceklah tu, dan diazab kubur,
nan buto di hari kiamat. Ya Rab, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal kan aku bisa melihat. Bakut dibutuhkan di hari kiamat, ya, karena berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak dan Ibu, janji Allah bagi orang yang berpaling, tidak patuh kepada peringatan yang diturunkan. Nah, azab kubur ada juga yang menolaknya. Artinya dia berpendapat kalau ada yang mengingkari adanya azab kubur, maka dia tidaklah jadi orang kafir. Imannya tidaklah tercabut. Menurut mereka, azab kubur bukanlah sesuatu yang wajib diimani. Alasannya antara lain karena dalil-dalil tentang azab kubur tidak sampai mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang mustahil kelompok tersebut bersekongkol untuk berdusta meriwayatkannya. Nanya kalau hadis yang dipakai untuk masalah keyakinan, akidah, karena azab kubur itu masalah gaib dan itu makanan keimanan. Nah, kalau memang berdosa orang tidak mengimaninya, keluar dari Islam kalau dia tidak mempercayainya, maka hadisnya harus mutawatir. Nah, ayat Al-Quran semuanya mutawatir, tapi seperti yang kita sebutkan di awal, tidak ada yang menyebut azab kubur secara jelas. Membaca kalimat azab kubur atau lafaz ungkapan azab kubur, fitnah kubur, tidak ada. Yang ada tuh ma'isyatan dangka, kehidupan yang sempit. Makanya ada yang tidak menerima azab kubur sebagai keyakinan yang wajib diimani. Namun kalau nanti kita sudah bahas penyebab seseorang diazab dalam kubur, penyebab seseorang selamat dari azab kubur, hadis-hadis yang banyak itu, walaupun dalam momen-momen yang berbeda, namun ada satu kesamaan di antara semua hadis, yaitu menetapkan adanya azab kubur. Nah, makanya Imam Al-Baihaqi mengarang kitab khusus untuk itu, Isbatu Azabil Qabr. Bahwasanya azab kubur itu adalah satu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada. Dan kalau ada yang membantah, paling-paling dalilnya itu nas yang bicara tentang azab kubur bukan yang mutawatir. Itu saja. Tapi kalau dicari hadis bisa disebut mutawatir. Kenapa? Bukan mutawatir secara redaksi atau lafaz, tapi mutawatir secara makna. Karena mutawatir terbagi dua, lafzi dan maknawi. Kalau alasan akalnya itu, kalau memang ada azab kubur, nah orang yang dimakan oleh hewan buas akan pindah ke parui harimau itu, ba'a caranya mengazabnya. Orang nan mati dimakan hewan buas, Bu, kan diazabnya. Misalnya apa acaranya? Acaranya yang diazab jasad awak, roh awak, tidak tentu dia awak. Bahkan tidak tentu, namanya saja urusan gaib. Kalau bisa ibu menceliak, ibu mendengar orang memaki diazab dalam kubur, itu tidak gaib namanya. Nah, kalau untuk nang gaib kau, Bu, bukan diminta bukti fisiknya. Kalau nan gaib kau, awak berdasarkan nas dari Allah, Al-Quran atau hadis Nabi, tugas awak mengimaninya atau percaya. Itu tugas awak. Tapi kalau apa ibu minta, videonya orang kena azab dalam kubur, suaranya, itu tidak boleh. Tidak jadi gaibnya namanya. Nah, oleh karena itu, kalau apa ibu lagi percaya azab kubur itu ada, maka ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Tapi kalau apa ibu nak percaya ada azab kubur, percuma saya bahas itu.
Percaya atau enggak? Ibu percaya atau enggak? Ya. Nah, kan ada dulu nama meneliti. Diletakkan kamera dalam kubur, bisa nampak ini kena azab. Kok melompek-lompek lah itu. Ya. Dia azab dia malaikat maki adanya. Nak tahu ada. Nak tahu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau untuk akan diakali diminta zahirnya, ya enggak, karena dia gaib. Nah, untuk urusan gaib kita terbatas dan tergantung kepada informasi dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Model itu kecil Al-Quran dan hadis, ya model itu lah. Ya, Anda bisa lebih ya minta bukti fisik dan lain sebagainya. Nah, ini makanannya makanan iman awak. Makanan akal dan makanan keimanan. Nah, di antara amalan yang dimaksud, yang pertama ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribat, berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin, ya, wilayah yang penduduknya mayoritas Islam, wilayah yang hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, berjaga-jaga untuk melindungi daerah tersebut dari serangan musuh, itu disebut dengan ribat fi sabilillah. Nah, ada juga yang memahami ribat fi sabilillah bersiap-siap untuk berperang. Nah, dia siapkan peralatan, dia tajamkan pedangnya, dia kasih makan kudanya, pokoknya dia persiapkan segala perlengkapan sehingga ketika perintah datang, nyo tinggal pai selenya. Mempersiapkan itu semua disebut dengan ribat fi sabilillah. Ya. Jadi menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin supaya kaum muslimin yang ada di wilayah tersebut aman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang menyerang, aman karena yang menjaga perbatasan ada. Setidaknya dapat informasi kalau ada serangan. Assalamuan yang sejauh dengan nyaman mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang-orang yang bertugas menjaga perbatasan wilayah negara kita, dan negara kita adalah muslim terbanyak penduduknya, maka bisa masuk ribat fi sabilillah kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau tidak, ya tidak. An Fudalah ibn Ubaid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa allazi mata murabitan fi sabilillah fa inna ma yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu min fitnatil qabr. Dari Fudalah bin Ubaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda. Ya, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap orang yang mati akan diakhiri atau diputus amalannya, kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya akan berkembang sampai datang hari kiamat dan akan diselamatkan dari fitnah kubur. Hadis Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Orang yang ribat fi sabilillah, dia aman atau diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur, yaitu azab kubur. Nah, itu gitu, ribat. Nah, kalau kini itu menjaga senjata, ditambah olinya, diambui, diberasihan debunya, dibatukan pembidiknya, mempersiapkan semuanya. Kalau nanti ada panggilan jihad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama menetapkannya seperti yang ada di Palestina. Itu perjuangannya sudah fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain dalam artian musuh sudah masuk ke daerah kita, maka melawan mereka menjadi fardu ain bagi penduduk negeri tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau sudah fardu ain, seorang anak tidak perlu lagi minta izin sama ibunya. Perlu lah. Tapi kalau alun fardu ain, minta izin dulu. Kalau masih ada orang tua, itulah jihad engkau usah pai perang. Nah, kini kalau model di Palestina itu fardu ain itu, masuk ke dalam
daerah kita, menjajahnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, yang melawan penjajah tersebut, mereka sedang menjalankan perintah yang sampai derajatnya fardunya fardu ain, wajib untuk setiap individu. Nah, bagi orang yang menyuruh-menyerah segala macam, berarti dia menyuruh kaum muslimin meninggalkan perbuatan yang fardu ain, yaitu membela tanah air, membela agama, membela keluarga, membela harta. Ya. Nah, jadi mungkin ada namanya ala harato dunia biasa lah. Nah, dalam hadis Imam An-Nasai, ya Rasulullah, ada orang yang ingin merampas hartaku. Apa kata Nabi? La ta'atihi, jangan kamu berikan kepadanya. Jangan gianya. Oh, ndak bahagia beko diserangnya mbo. Ya. Disakitinya mbo, kecik Nabi, qatilhu, serangnya. Lawan. Nah, bagaimana kalau nanti saya membunuhnya? Cekak loh. Kecik Nabi, innahu finnar, nyo masuk neraka. Nah, bagaimana kalau ambunan mati ya Rasulullah? Fa anta syahid, engkau mati syahid. Itu kan baru kamu ambil arat tu berarti. Ya. Kau nak ambil arat tu saya, ambil rumah tanah air. Termasuk kiblat pertama kaum muslimin, masuk agama awak di sini. Jadi sebagian orang berusaha menyampaikan propaganda itu bukan perang Islam lawan orang kafir, itu perang orang Palestina jo Israel. Islam jo kafir perang, tapi orang Arab lawan orang Israel. Nah sehingga ini kan tidak perang agama, tidak di sini memang perangnya Islam lawan orang kafir. Masuk aja perang orang Palestina lawan Israel, masuk aja bisa orang Arab apa perang di Israel. Tapi wajib kita memahami itu Islam dengan orang kafir. Ya, karena memang berkaitan dengan Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Makanya Hamas, harakah muqawamah Islamiyah. Itu tidak harakah muqawamah Palestiniyah, itu Islamiyah. Jadi kalau ada yang ngecek, orang tu nak batu, apa nak batu, keceknya kidah nak batu. Ya, orang melawan penjajah, adik keceknya kidah nak batu. Jadi kalau nak batu kidahnya untuk apa awak bantu? Ya, membantu orang tidak perlu ditanya kidahnya apa mazhab apa mazhab ambo iko nak mau tolong doa ke itu mazhab apa sase. Ada model tu. Ibu kamu bagi bantuan, ada ibu tanya dulu. Ya. Apa pendapat ibu tentang manhaj? Ya, antah. Tolong. Ada Nabi nak menyuruh awak menolong kaum muslimin saja. Nabi menyuruh awak untuk menolong orang yang butuh pertolongan. Ya, mau kafir, mau muslim. Orang kafir saja disuruh tolongnya kalau memang butuh pertolongan. Tapi kalau orang Islam itulah biar perintahnya. Oleh karena itu, orang beriman bersaudara, buktikanlah persaudaraan tersebut dengan mencintainya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau punya tank, merawat tank tersebut ribet. Punya pesawat, punya peluru kendali, roket segala macam. Mempersiapkan itu semua ribet fi sabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, mati syahid. Artinya Rasulullah SAW bersaksi kalau seseorang itu masuk surga. Berarti syahid di sini maknanya kesaksian, syahadah. Ya, kesaksian dari Nabi, dia masuk surga walaupun dia belum mati. Seperti Nabi mengatakan, man sarra an yanzura ila asy-syahid
yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu an. Siapa yang ingin melihat syahid yang berjalan di muka bumi, ya syahid bu, tapi masih berjalan di muka bumi, alu mati lah. Falyanzur, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Macam lihatlah tu orang nan mati syahid tapi masih hidup. Ya. Artinya Nabi bagi kesaksian. Ini mati syahid. Ya, artinya kesaksian dari Nabi. Kalau orang tersebut syahid. Itu contoh. Bisa juga arti syahid itu menyaksikan. Ya, syahidah, menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Tempatnya. Ya, makanya orang yang mati syahid itu tersenyum. Karena dia menyaksikan tempatnya yang telah Allah janjikan. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, tidak ada yang masuk surga itu yang ingin keluar kembali. Tidak ada. Kecuali orang nan mati syahid. Ini kalau masuk surga itu Pak, tidak ada orang nan ingin keluar sesudah masuk ke surga itu. Seorang nan ingin keluar. Pak, tidak rancak surga repek jam. Nah, yang mati syahid tadi ingin keluar dari surga, balik ke dunia supaya bisa mati syahid lagi. Untuk mati syahid balik ya. Ya. Itu keluar dia, itu mati syahid balik. Aku dapat benda tu. Ya kenapa? Saking luar biasanya balasan yang dia dapat kalau mati syahid. Di antaranya balasannya dia melihat tempatnya di surga. Ya, maka Allah perlihatkan dengan kekuasaannya, inilah tempat engkau, makanya orang tersebut tersenyum. Tidak baik-baik gitu, memang senyumnya. Ya. Kalau ada yang maki-maki, wow, segala macam, itu nampak dia, tampaknya di akhirat. Nang kadapik dia akibat perbuatannya sama suidui. Kok Allah percaliakan dan itu bisa terjadi. Maki-maki itu indah. Nak nemu aduh. Ya wan nampak dah, dia nampak. Sekarat lah nemu. Itu makna yang kedua, yaitu kesaksian. Yang menyaksikan tempatnya di surga. Dan juga bisa bermakna bukti. Bukti apa? Bukti kalau dia mati syahid. Ada orang-orang nanti kena penyakit taun. Penyakit taun itu penyebab seseorang mati syahid. Dan penyakit taun itu mirip dengan luka-luka di medan perang. Ya, ada luka dan mengeluarkan darah. Nanti di akhirat, nahnu syuhada, kami adalah para orang yang mati syahid atau para syuhada. Pereso dulunya, nak mengaku-ngaku saya dah. Dipereso, buktinya. Itu buktinya. Luka-lukanya itu yang mengeluarkan cahaya darah yang berbau harum. Lukanya itu baca ayo. Darahnya itu berbau harum. Itu bukti namanya. Syahid namanya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya. Oleh karena itu, mati syahid itu salah satu keutamaan yang sangat luar biasa dari Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamanya nanti selamat dari azab kubur. Ya. Lisyahid indallah sittu khisal, kata Nabi. Bagi orang yang mati syahid ada 6 balasan keutamaan, bukan 6 ini saja. Tapi kita pilih hadis ini. Ingat 6 di sini bukan batasan. Tapi di antara keutamaan orang yang mati syahid, dia dapatkan yang pertama, yaghfiru lahu fi awwali daf'atin min dambih. Ya, bin nabi. Ketika tetes darah pertamanya jatuh, diampunilah dosanya. Ditanya Nabi dalam hadis Imam Muslim, hal yughfaru lisyahid kullu dzambin ya Rasulullah? Apakah diampuni dosa orang yang mati syahid seluruhnya ya Rasulullah? Naam, ya. Yughfaru lisyahid kullu dzambin, diampuni bagi orang yang mati syahid seluruh dosanya. Lapai orang tu nama tanya tadi, datang malaikat Jibril, utang tak doh.
Maknanya utang dosa enggak. Utang itu kan boleh. Kalau akadnya betul, kalau caranya nak melanggar. Nah, tapi jangan disangko kalau mati syahid, jo hak saudara awak pun lunas. Enggak. Nah, dipanggil Nabi balik tadi, engkau tanya, kamu bertanya orang yang mati syahid diampuni semua dosanya. Ya, diampuni semua dosanya, illa dain, kecuali utang-utang enggak ada. Nah, jangan dikecuali utang lah, saya ada awak mati syahid, enggak. Ya, bukanlah mati syahid, jadi utang itu enggak pengaruh halnya, enggak mau ada. Nah, justru orang yang punya utang minta izin dulu. Kau orang yang magianya utang sebelum pergi berjihad, supaya pahala syahid tidak terkatuang-katuang, supaya pahala syahid tidak terhalang darinya. Nah, oleh karena itu minta izin lah, kalau diizinkan baru pergi. Kalau tidak, ya tergantung pahala syahid awak tu. Tak jadi repek, terhalang karena ada hutang. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya orang yang ingin berjihad di jalan Allah, nah, kalau dia punya hutang, mintalah izin kepada orang yang memberinya hutang. Kalau dia mati dalam medan perang, direlakan oleh orang tersebut, dapatnya pahala itu. Nah, itu Bapak dan Ibu, bahayanya hutang di sini. Dosa lain yang puni, tidak. Kemudian wa yura maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian wa yujaru min azabil qabr, diselamatkan dari azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal fazail akbar, dan dia merasa tenang di hari kiamat ketika semua manusia panik. Kemudian wa yuhalla hullatal iman wa yuzawwaju minal huril ain, diberi perhiasan pakaian iman, kemudian dinikahkan dengan bidadari. Kemudian yang keenam, yusyafa'u fi samina insanan min aqaribih, dia memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Nah, jadi di antara keutamaan mati syahid, selamat dari azab kubur. Selamatnya dari azab kubur, selamatnya di hari kiamat ketika orang panik. Ya, mana ke panik pula? Sadonya hancur berantakan, ya, planet-planet bertabrakan. Kemudian ya, manusia ibarat anai-anai, serupa yang diceritakan dalam surat Al-Qari'ah. Dalam kondisi kacau seperti itu, dia tenang. Siapa menenangkannya? Allah. Bako bisa diinyo melakukan diinyo mati syahid. Ya, orang lebih panik, bu, nih apa hanya tenang. Ya. Nah, ini apa yang kalau gampo tu? Gampo di dunia agak 3 minit. Rasanya. Kalau nanti akhirat, bu, nanti hari kiamat, tidak sabar diam. Tidak bisa diukur. Dunia saya dah waktu itu lah panik minta ampun. Maki-maki saking panik nak taluk ngari ang kaki tu. Sekian panik. Sekian panik ada yang pingsan lah. Ada yang stres tu, ada yang gilo tu. Ada di kiamat tu berlipik-lipik itu. Tapi orang yang mati syahid tenang-tenang saja. Ya. Karena dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia keutamaan mati syahid, wa yujaru min azabil qabr. Selamat dari azab kubur, ampuni dosa, ya, kemudian nampak tempatnya di surga, selamat dari azab kubur, tenang di hari akhirat, menikah dengan bidadari, kalau laba istri balai, istrinya lebih rencak pada bidadari, kemudian memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya, syafaat dalam bentuk keluarganya masuk neraka. Dapat syafaat keluar dari neraka. Bisa jadi. Atau sedang diazab dalam neraka dengan azab yang sangat berat. Ada keluarganya mati syahid, dapatnya syafaat diringankan oleh Allah azabnya. Bisa jadi jo. Ya. Bisa jadi diangkitnya di neraka itu, jadinya di azab. Syafaat bisa jadi diringankan azabnya yang sangat berat tersebut. Nah, itu dia syafaat
yang diterima oleh orang yang keluarganya ada yang mati syahid. Nah, Imam An-Nawawi membagi syahid itu 3 macam. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, mati syahid yang pertama, mati syahid dunia dan akhirat. Mati syahid dunia akhirat itu artinya orang Islam yang mati di medan perang. Itu syahidnya bu, namanya dunia akhirat. Nah, kalau syahid dunia akhirat, indak dimandikan, indak dikafani, indak disalatkan, langsung dikuburkan. Apa adanya, apa adanya. Nah, itu kalau syahid dunia akhirat, tidak diselenggarakan jenazah. Nah, kemudian yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia ko narako tampaknya karena secara lahir nampak di awak inyo berjuang menegakkan kalimat Allah. Secara zahir yang di dalam hatinya nak model tu dah. Yang di dalam hatinya inyo nak mencari ridha Allah dah. Inyo nak menegakkan kalimat Allah dah. Tapi inyo justru ingin dapat bintang jasa. Hanya berperangko supaya naik pangkat. Hanya satu berjihad supaya pesangonnya naik, tunjangan naik. Hanya berperangko tujuannya untuk meningkatkan, menaikkan jabatan yang bintang 1 jadi bintang 3. Itu niatnya, itu namanya syahid dunia. Contohnya Quzman berperang melawan pasukan orang musyrik Makkah dalam perang Badar. Hanya berperang bersama pasukan Nabi, kerana ini orang Madinah. Lalu ketika dia dikeroyok oleh 10 orang musyrik, rabah dia 10 orang tadi. Dia lah kesantiannya, dikeroyoknya ada 10 orang, rabah dan 10 itu. Naninya rabah loh. Luku-luku sakarat. Nah, sudah perang dicari-carilah dek kaumnya baso. Bakal limpangan di sekelilingnya orang kafir Quraisy. Berbanggalah kaumnya tadi. Ya, pahlawan kita, pendekar kita, segala macam kita. Amudah itulah. Lalu keceknya, ya, ma qataltu lillah, qataltu ala hasbi watani wa qaumi. Aku tidak berperang karena Allah. Aku berperang karena ibu pertiwi. Ambo berperang di tanah air. Ambo berperang di kaum ambo. Ambo membela tanah air di kaum ambo. Ambo tidak berperang karena Allah dah. Tapi untuk tanah air. Sampai berita itu ke Nabi. Akhirnya Nabi, innahu min ahlin nar. Sesungguhnya dia termasuk penghuni api neraka. Padahalnya berjihad tu bu. Ya, bersama pasukan Nabi. Kalah lalu dia orang musyrik. Bagak lalu itu. Dikeroyok. Tak kalahnya dah. Orang Nabi matinya dia. Tapi kecil Nabi ini masuk api neraka, ini penduduk neraka. Bagaimana model tu? Karena nyolong ngecek. Ambo berperang bukan karena Allah. Itu namanya syahid dunia. Kama apa ini tu? Neraka. Yang ketiga syahid akhirat. Itu yang paling banyak. Syahid akhirat adalah orang-orang yang mati syahid, tetapi tidak mati di medan pertempuran. Syahid akhirat seperti ya, orang yang meninggal ketika sedang beribadah, itu bisa disebut dengan syahid akhirat. Meninggal ketika melaksanakan ibadah haji, meninggal ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu namanya syahid. Apa bedanya dengan syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat jenazahnya tidak diselenggarakan. Syahid akhirat jenazahnya diselenggarakan. Ya, nanti di bab-bab berikutnya ada tanda-tanda mati syahid. Ya, penyebab-penyebab seseorang mati syahid. Ya, kebanyakan syahid akhirat. Wanita hamil lalu melahirkan, meninggal dia. Syahid akhirat. Orang yang mati karena penyakit perut, syahid akhirat. Orang yang mati karena mempertahankan hartanya, syahid akhirat. Artinya
dia dapat keutamaan mati syahid, namun jenazahnya diselenggarakan tidak seperti mati syahid dunia akhirat. Nah, itu 3 pembagian syahid oleh Imam An-Nawawi. Syahid dunia akhirat tidak diselenggarakan, langsung dikubur. Syahid dunia itu kita nauzubillah, syahid akhirat kita menerima dalam artian syahid akhirat meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau husnul khatimah. Jenazahnya dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan. Kalau syahid dunia akhirat dikuburkan langsung. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kedua, yaitu mati syahid. Kemudian meninggal di hari Jumat siang atau malamnya. Meninggal hari Jumat siang atau malamnya. Malam Jumat dimulai dari terbenamnya matahari hari Kamis. Siang Jumat dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Siapa meninggal di waktu tersebut disebut dengan mati syahid. Nah, makanya ada menyebutnya husnul khatimah. Nah, kenapa disebut husnul khatimah? Karena dapat keutamaan. Keutamaan yang dapat dia selamat dari fitnah kubur. Di antara fitnah kubur adalah azab kubur. Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah min fitnatil qabr. Siapa muslim yang meninggal di hari Jumat siang atau malamnya, maka dia akan dijaga oleh Allah dari azab kubur atau fitnah kubur, siksa kubur. Meninggal di Jumat siang atau malam, dapat keselamatan dari azab kubur. Nah, bukan berarti kita sengaja mati hari Jumat, enggak. Daripada kau mati hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumat kau selawat mati, anda itu. Nah, oleh karena itu orang yang sengaja membunuh diri, nah itu dosanya besar, walaupun itu terjadi di hari Jumat. Nyetajun dari atok hari Jumat mati di bawah, itu husnul khatimah indah. Muslim yang mati di hari Jumat dapat keselamatan dari azab kubur. Muslim nan taat kepada Allah, Muslim yang menyempurnakan keimanannya, bukan Muslim yang bermaksiat. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca surat Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk termasuk cara kita untuk selamat dari azab kubur. Karena dia maniyah al-munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Surat Al-Mulk adalah penghalang dari azab kubur. Dia adalah penyelamat yang akan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Hadis Imam At-Tirmizi. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tapi dilemahkan oleh Syekh Suhaib Al-Arma'un. Diulang berbeda pendapat dalam masalah surat Al-Mulk. Begitu juga, bukan yang ini, tapi yang hari Jumat tadi. Meninggal di hari Jumat siang atau malamnya. Dalam kitab Ahkamul Janaiz lebih dakwah ada di perpustakaan kita ini. Nah, itu termasuk hadisnya hasan. Tapi dalam Musnad Imam Ahmad yang ditakhrij hadisnya ditakib oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud, hadis tentang mati hari Jumat itu adalah husnul khatimah, selamat dari azab kubur, itu lemah hadisnya. Nah, jadi siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, terhalang dia dari azab kubur, selamat dia dari azab kubur. Sudah berapa hadis tuh yang menyebut azab kubur? Walaupun bicara tentang masalah yang berbeda, namun ada kesamaan di antara semua hadis yang kita baca, yaitu menetapkan adanya azab kubur. Kan banyak hadis itu, mutawatir tuh. Nah, membaca surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk,
Kalau surah Al-Waqiah tu selamat dari kemiskinan, tapi hadisnya lamah bana. Tapi kalau baca surah Al-Mulk selamat dari azab kubur, ya, hadisnya disahihkan Syekh Al-Albani, ya, Imam At-Tirmizi membaca di sini maknanya adalah bukan sekedar membaca saja, tapi membaca yang diiringi dengan tadabbur. Bukan berarti itu kaitu sini baca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk lo balik, surah Al-Mulk lo balik. Lalu diusulkan kita buat saja kelompok majlis taklim, mulukan namanya lah. Tak yasinan dah mulukan. Kenapa namanya mulukan? Ya, nanti bacanya surah Al-Mulk saja. Ya, memangnya santiang surah Al-Mulk membuat wak selamat dari azab kubur. Ya. Kau yasinan, kelompok yasinan, tiap acara baca yasin. Kalau dawak nak mulukan. Ya, kenapa mulakan? Tiap acara baca Al-Mulk. Hendak. Ya. Nah, itu jawapan aku dipahami, dihadirkan maknanya. Kemudian yang kelima, berdoa. Doa termasuk amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang utama di sisi Allah. Kemudian Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari azab kubur. Kalau Nabi berdoa, ya Allah selamatkan Abu dari azab kubur, berarti kan azab kubur itu ada. Ya. Nah, bila Nabi berdoa kepada Allah dari azab kubur, yang rutin tu sebelum salam. Ya, sebelum salam, sesudah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid atau innaka hamidum majid. Doa itu. Ada 4 hal yang Nabi minta supaya beliau dilindungi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi senantiasa berlindung kepada Allah sesudah tasyahud akhir sebelum salam dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah yang hidup dan mati, fitnah dajjal di akhir zaman. Nabi minta berlindung kepada Allah dari 4 hal tersebut. Berarti Nabi sendiri menyangka beliau akan bertemu dengan Dajjal. Ya, siapa tahu apa sebut Dajjal datang di zaman awak. Makanya Nabi berdoa, selamatkan Nabi dari fitnah Dajjal. Nah, itu hadis dari Imam Al-Bukhari. Nah, jadi salatan awak azab kubur. Dan itu rutin. Maka masallan Nabi SAW salatan, kata Aisyah, tidaklah Nabi salat satu salat kecuali beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, nampaknya itu dimaksud oleh Aisyah sebelum salam. Jadi sesudah salam nanti doa lagi. Ya. Karena ada saudara awak kalau berdoa sebelum salam, jadi siap salam tidak usah salah. Nah, adapun berdoa sesudah salat adalah hadisnya. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah ada yang mewajibkan doa tersebut karena Nabi rutin mengajarkannya. Ya, bukan berarti hanya dalam tasyahud akhir itu saja. Tidak. Dalam kesempatan yang lain, waktu mustajab kita juga berdoa supaya selamat dari azab kubur. Kalau ditanya dimudahkan menjawab. Kalau amalan yang menemani datang dalam bentuk yang baik, kalau nan azab kubur dicampaan jauh-jauh dari awak, maka salah satu caranya berdoa lah. Ketika apa ibu lah berdoa, jaga doa tersebut jangan sampai gugur. Jangan awak nak menggugurkan dosa dengan cara makan nan haram, dengan cara tergesa-gesa. Boleh berdoa tapi tidak dikabulkan. Qad da'autu, ya, aku sudah berdoa tapi nampaknya tidak dikabulkan. Itu tergesa-gesa namanya, gugur doa kita karena isti'jal. Isti'jal. Jadi 5 itu yang kita temukan di dalam hadis
yang memang jelas-jelas menyebut azab kubur, selamat dari azab kubur, dijaga oleh Allah dari fitnah kubur, ribat di jalan Allah, mati syahid, syahid dunia akhirat atau syahid akhirat, syahid dunia tidak. Kemudian hari Jumat meninggal dia siang atau malamnya, kemudian membaca surat Al-Mulk, dia tadabburi isinya, kemudian dia membaca doa. Doa merupakan salah satu amal ibadah. Innamad doa huwal ibadah, sesungguhnya doa adalah ibadah. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya, 5 itu. Di antara penyebab selamat dari azab kubur. Bisa jadi ada yang lain, bisa. Yang kami temukan baru ini. Ya, yang ditemukan baru ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Silakan. Bagaimana, Pak? Ya, amalan yang menyebabkan seseorang selamat dari azab kubur, ribat fi sabilillah. Ribat. Mati syahid. Yang ketiga, mati di hari Jumat, siang atau malam. Yang keempat, membaca surat Al-Mulk. Yang kelima, doa. Dia berdoa. Nah, doanya itu nampaknya yang rutin sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita pakai. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.